الحمد لله الذي اصطفى سيدنا ونبينا محمدا من ولد آدم وأرسله بشيرا ونذيرا وجعل الإسلام دينه الذي ارتضاه خاتمة الشرائع إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد ولا نستعين إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم ووسط القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian semua meninggal atau meninggalkan dunia ini kecuali betul-betul dalam kondisi muslim, dalam kondisi taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu alazim. Hadirin jemaah masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di rumah Allah yang mulia, di hari Jumat hari yang mulia, mari kita selalu berusaha untuk memuliakan diri kita. Tentunya dengan secara terus-menerus memahami aturan Allah Zat yang Maha Mulia untuk kita patuhi dengan sepenuh hati. Aturan Allah yang berupa perintahnya, terutama yang wajib seperti sholat Jumat siang ini, kita sempurnakan dengan yang sunnah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga aturan Allah yang berupa larangannya, terutama yang haram, termasuk yang makruh, juga yang syubhat. Mari kita usahakan kita jauhi sejauh-jauhnya agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang Allah telah janjikan kehidupan bahagia secara hakiki, baik di dunia yang pendek ini maupun di akhirat yang kekal. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita bersyukur sampai hari ini masih diberi umur, diberi sehat, diberi kuat, bisa beraktivitas, termasuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah kita dengan segala kekurangannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waktu berjalan cepat tanpa terasa. 11 hari kita ditinggalkan bulan yang bersejarah bagi kita, bulan Rabiul Awal. Sekarang bulan Rabiul Tsani. Bulan Rabiul Awal dikenal bulan Maulid, bulan bersejarah bagi kita umat Muhammad, umat Islam. Tentunya kita bertanya, apa yang sudah kita ambil hikmah dari bulan Rabiul Awal untuk diri kita, keluarga kita. Karena bulan Rabiul Awal itu ada 3 peristiwa penting yang tentunya menjadi penyemangat kita di dalam beragama, dalam berislam. Yang pertama kita kenal bulan Maulidin Nabi, bulan lahirnya manusia terbaik yang Allah ciptakan untuk menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Bahkan khairul khalqi, makhluk terbaik yang Allah ciptakan. Alhamdulillah kita menjadi umatnya. Tentunya dengan kelahiran baginda Nabi ibarat sinar menyinari alam semesta, menyinari kegelapan kita semua. Makanya kita harus bergembira. Setiap bulan Maulid kita harus bergembira menyambutnya. Bahkan kegembiraan itu sebagai wujud keimanan kita. Seorang Abu Lahab, paman Nabi, yang ketika Nabi lahir merasa bergembira senang sampai kemudian membebaskan budak perempuannya namanya Suhaibah. Dengan kegembiraan itu Allah berikan dengan siksaan di alam kubur setiap hari Senin. Jadi kita harus bergembira karena kita umatnya. Mudah-mudahan bulan Maulid kemarin yang kita tinggalkan membawa kegembiraan kita dan kecintaan kita yang lebih baik kepada sosok yang harus kita teladani, yang kita harapkan syafaatnya nanti. Jadi kelahiran Nabi merupakan rahmat yang paling besar
bagi alam semesta termasuk kita, apalagi kita selaku pengikut. Itu yang pertama. Karena itu peringatan Maulid yang sekarang masih diadakan harus disadari dengan kecintaan dan kegembiraan, dan kita gembira menjadi umatnya. Makanya diwujudkan macam-macam, ada hadiah yang menyenangkan, itu simbol kecintaan kepada manusia yang rahmat bagi semesta alam. Jadilah kita menjadi manusia yang rahmat juga untuk siapapun, seperti yang Allah contohkan mengirimkan manusia untuk rahmatul alam. Itu yang pertama. Sudahkah kita menjadi manusia mukmin yang rahmatan lil alam? Mudah-mudahan tentu kita semakin baik, akhlak kita yang membawa rahmat bagi siapa. Yang pertama. Yang kedua, di bulan kemarin, bulan awal itu bulan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Dan itu merupakan jihad perjuangan, puncak jihad 13 tahun di Mekah. Sampai kemudian puncaknya hijrah ke Madinah, dan hijrah itu simbol perjuangan. Mereka termasuk Nabi meninggalkan kemapanan di Mekah, meninggalkan hartanya, kehidupannya yang sudah mapan demi Islam. Karena iman mereka tinggalkan. Itu perjuangan luar biasa yang bahkan kemudian dari jihad hijrah itu membawa kemenangan, membawa keberuntungan, kebahagiaan pada akhirnya. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan jihad untuk agama ini bagi kita, termasuk berjuang untuk agama kita, diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Jihad ada dua bentuk. Yang pertama diartikan al-harb, al-qatl, perang, seperti sekarang yang di Gaza, yaitu jihad bil-qatl, jihad dengan perang, dengan fisik. Kita doakan saudara kita, mudah-mudahan tentara umat Islam dari manapun diberikan kekuatan dan kemenangan melawan berbagai bentuk kebiadaban, penindasan, pembunuhan yang luar biasa. Kira-kira jihad apa yang kita lakukan? Itu jihad pertama, kata Imam Ghazali. Ada jihad kedua zaman sekarang di negeri kita ini, zaman online, zaman hoax dan seterusnya. Makanya jihadul fikri, termasuk jihadul ilmi, jihad dengan pengetahuan, untuk meluruskan berbagai penyimpangan, termasuk untuk menghadapi berita-berita yang menyesatkan. Makanya ini konteks Indonesia sekarang penting sekali. Banyak orang kemudian tergelincir, tersesat, bahkan berantem gara-gara informasi yang tidak jelas. Itu harus kita respon dengan jihad bil ilmi, jihadul fikri. Bahkan banyak paham-paham yang baru yang menyesatkan. Bagi orang yang tidak kuat ilmunya, bisa saja tersesat di situ. Paham-paham baru mengatasnamakan Islam dan seterusnya. Ini yang jihad tidak kalah penting di negeri kita ini. Betapa banyak mungkin saudara-saudara kita yang mungkin ilmunya tidak cukup, Islamnya tidak kuat, kemudian tergelincir di dalam kesesatan. Inilah kata Imam Ghazali, jihad yang kedua, jihadul fikri, jihadul ilmi. Makanya anak-anak kita harus kita betul-betul kita bekali ilmu yang benar, ilmu yang lurus untuk menghadapi berbagai tantangannya sekarang luar biasa, baik online termasuk ke akhirat. Sudahkah kira-kira kita berusaha berjihad dalam konteks ini untuk menyelamatkan agama kita, agama anak-anak kita dan seterusnya? Makanya dipentingkanlah majelis-majelis ilmu seperti tadi disampaikan ya pagi subuh Ahad ya. Jadi yang dekat, yang sempat kita harus belajar untuk menghadapi tantangan yang luar biasa dari ilmu liar yang bahkan disetting untuk menyesatkan, untuk mengadu domba dan seterusnya. Itulah pentingnya ilmu. Sudahkah kira-kira kita meningkat di dalam konteks ini? Belajar kita mengenal agama kita dengan baik, yang kebanyakan kita ini adalah agamanya warisan dari orang tua.
Tapi kita kurang sadar bahwa ini harus kita perkokoh, kita perkuat, dan kita wariskan kembali. Itu di bulan Rabiul Awal. Jadi hijrah merupakan jihad luar biasa yang tentunya ada perubahan. Makanya kita setelah bulan Rabiul Awal kemarin sekarang sudah nggak berubah. Dalam konteks yang pertama punya hijrah. Yang ketiga, di bulan Rabiul Awal kemarin adalah merupakan bulan wafatnya baginda Rasulullah SAW menghadap Rabbnya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bulan duka sisi lain, meninggalkan para sahabat yang mencintainya. Kita ingat apa yang diucapkan Rasulullah ketika akhir hayatnya, tidak lain dan tidak bukan adalah ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku, termasuk sekarang umat yang di sana, termasuk yang di Indonesia. Ketika ada siapapun yang meninggalkan, tentu ada warisan. Warisan Rasulullah luar biasa. Kata Rasulullah, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasul." Aku tinggalkan dua warisan pokok yang jika kalian berpegang teguh dengan dua warisan ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Samping Allah dan kondisi rahmat dan kehidupan. Apa itu kitabullah wa sunnata Rasul? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah yang merupakan sumber utama agama kita. Karena itu dari sini sudahkah kita mewarisi dengan baik sunnah-sunnah Rasulullah? Sudahkah kita berusaha untuk lebih baik lagi mengikutinya dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam konteks hablum minallah maupun hablum minannas. Oleh karena itu, jangan sampai setiap Rabiul Awal kita tidak ada perubahan menjadi lebih baik. Karena itu bulan bersejarah yang harus kita maknai dengan positif untuk keberagaman kita, keislaman kita, keimanan kita. Hadirin jam Jumat rahimakumullah, dewasa ini luar biasa tantangan umat Muhammad. Baik yang termasuk saudara kita yang di Gaza dan sebagainya, yang ternyata itu membuktikan yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, "La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku." Kamu pasti akan temukan orang yang sangat memusuhi kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Waktu Quran itu turun mungkin bukan seperti ini. Bahkan mungkin sebelum tahun 1947 ketika Israel berdiri di situ, mungkin tidak akan tahu di mana pemusuhan yang luar biasa. Ternyata kita buktikan Al-Quran memang dari Allah yang menginformasikan, dan itu semua tentu menjadi lahan bagi umat yang beriman untuk berjihad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mampu untuk jihad agama ini, untuk diri kita dan diri kita agama ini, termasuk keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita, demi mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki, baik di dunia yang pendek ini, tentu nanti di akhirat yang akan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal yang barusan kita tinggalkan 11 hari yang lalu membawa bekas yang baik, yang maksimal untuk kita selaku umat Muhammad yang tidak lepas dari 3 sejarah tadi, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang akhirnya mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم
ووسط القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارفع أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد في أي مكان من مكانه وخاصة في غزة وفي فلسطين وفي حولنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار يا غالبا غير المغلوب أغرق واهلك وتمت شر الكافر اليهودي الحارب الظالم المفسدين اللهم اهلك وتمهم تدميرا بإذنك وبعزتك يا الله اللهم انصر إخواننا من المجاهدين والمجاهدات في هذا اللهم اجعل جيش المؤمنين والمسلمين من الغالبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة